Sejarah Indonesia adalah cerita tentang perjuangan tanpa henti. Dan di balik perjuangan itu, ada peran besar yang seringkali tidak diceritakan secara utuh. Peran umat Islam dalam melawan penjajahan. Ketika bangsa kita dijajah secara fisik, ekonomi, dan budaya, Islam hadir bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai kekuatan moral, ideologis, dan perlawanan. Para ulama, santri, pesantren, hingga kerajaan-kerajaan Islam menjadi garda terdepan dalam mempertahankan martabat dan kemerdekaan bangsa. Mari kita kembali ke masa-masa awal kolonialisme. Penjajahan oleh Portugis, Belanda, dan kemudian Jepang bukan hanya soal merampas tanah dan sumber daya alam. Ini adalah penindasan terhadap keyakinan, budaya, dan harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Dalam kondisi yang begitu menekan, Islam menjadi sumber semangat jihad. Tapi tunggu dulu. Jihad di sini bukan dalam makna ekstrem yang sering disalahpahami. Jihad di sini adalah perjuangan untuk membela kebenaran, keadilan, dan kemerdekaan. Ajaran Islam tentang amar, ma'ruf, nahi mungkar, tentang keadilan sosial, dan kewajiban melawan kezaliman, menjadi landasan kokoh bagi perjuangan umat Islam melawan para penjajah. Bahkan sejak awal kedatangan bangsa Eropa, perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam sudah berkobar. Di Maluku, Kesultanan Ternate dan Tidore mengangkat senjata melawan Portugis dan Spanyol. Mereka berperang bukan hanya untuk mempertahankan wilayah, tapi juga untuk mempertahankan kedaulatan dan agama Islam. Nama-nama seperti Sultan Hairun dan putranya, Sultan Ba'abullah, dikenang sebagai pemimpin-pemimpin tegas yang tak pernah gentar menghadapi penjajah. Di Jawa, Kesultanan Demak menjadi pelopor perlawanan terhadap Portugis yang saat itu sudah menguasai Malaka. Semangat jihad maritim ini kemudian dilanjutkan oleh kesultanan-kesultanan lain seperti Kesultanan Banten, Mataram Islam, dan Cirebon yang terus-menerus menentang monopoli dan kekejaman Fok Belanda. Di Sumatera, kita punya Kesultanan Aceh Darussalam. Di bawah pemimpin besar seperti Sultan Iskandar Muda, Aceh bukan hanya menjadi pusat kekuatan militer yang ditakuti, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan dan dakwah Islam yang disegani di seluruh Asia Tenggara. Aceh menjadi benteng pertahanan Islam yang sangat sulit ditembus. Penjajah Belanda sangat sadar betul bahwa ancaman terbesar bagi kekuasaan mereka bukanlah sekadar tentara bersenjata, melainkan para ulama dan pesantren. Kenapa? Karena dari sanalah semangat perlawanan itu lahir dan disebarkan. Karena itu, pesantren seringkali diawasi dengan ketat, ditekan, bahkan ditindas. Namun, semakin ditekan, semangat itu justru semakin membara. Dari rahim pesantren, lahir para pejuang-pejuang tangguh. Para ulama mengajarkan kepada santri-santrinya bahwa melawan penjajahan adalah sebuah kewajiban agama. Kitab-kitab kuning yang mereka kaji bukan hanya berisi soal ibadah, tapi juga membahas konsep jihad defensif, cinta tanah air, atau hubul watan, dan kewajiban menolak segala bentuk kezaliman. Dari sinilah kita melihat munculnya tokoh-tokoh pahlawan besar. Di Sumatera Barat, Tuanku Imam Bonjol memimpin Perang Padri. Perang ini awalnya adalah gerakan pemurnian ajaran Islam, namun dengan cepat berkembang menjadi perlawanan sengit terhadap campur tangan Belanda. Di Jawa, seorang pangeran bangsawan yang juga seorang santri taat, Pangeran Diponegoro, memimpin Perang Jawa dari tahun 1825 hingga ke 1830. Ini bukan sekadar konflik politik biasa. Ini adalah perang ideologis yang syarat dengan nilai-nilai Islam. Pangeran Diponegoro sendiri menyebut perjuangannya sebagai perang sabil. Sebuah perang di jalan Allah untuk membela rakyat dan tanah air dari penindasan. Di Aceh, perjuangan umat Islam berlangsung sangat panjang dan heroik. Ulama karismatik seperti Teung Kucik di Tiro memimpin perang gerilya dengan landasan jihad fi sabilillah. Perang Aceh menjadi salah satu perlawanan terlama dan paling sulit yang pernah dihadapi Belanda dalam sejarah kolonialismenya. Semangat serupa juga berkobar di Kalimantan, di mana Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Banjar melawan kolonialisme dengan pekik hidup untuk Allah, mati untuk Allah. Di Sulawesi, kita mengenal Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur. Ia berjuang motivation mempertahankan kedaulatan Kesultanan Gawatalo dari cengkraman Fok. Semua perlawanan ini menunjukkan satu hal yang sangat penting. Islam menjadi pengikat solidaritas rakyat. Ajaran Islam mampu menyatukan orang-orang dari berbagai suku dan daerah di bawah satu panji perjuangan melawan musuh bersama. Semangat keislaman inilah yang membuat perlawanan di Nusantara begitu gigih dan tak pernah padam. Memasuki abad ke-20, bentuk perjuangan umat Islam mulai berevolusi. Jika sebelumnya perlawanan lebih banyak bersifat fisik dan bersenjata, kini perjuangan itu berkembang melalui jalur organisasi modern dan pendidikan. Muncullah organisasi-organisasi besar yang perannya sangat krusial
dalam membangun kesadaran nasional. Ada Sarekat Islam yang membangkitkan kesadaran politik massa umat Islam dan secara terbuka menentang dominasi ekonomi kolonial. Ada juga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU yang memilih jalan perjuangan kultural. Keduanya fokus pada bidang pendidikan, dakwah, dan penguatan sosial ekonomi umat. Dengan mendirikan sekolah-sekolah modern, rumah sakit, dan panti asuhan, mereka sedang membangun fondasi bangsa yang cerdas, sehat, dan mandiri sebagai bentuk perlawanan jangka panjang terhadap penjajahan. Puncak dari peran umat Islam ini terlihat jelas pada momen-momen krusial menjelang dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, di tengah situasi genting, ketika Belanda ingin kembali menjajah, seorang ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari, mengeluarkan sebuah fatwa yang sangat bersejarah. Resolusi Jihad. Fatwa ini menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan adalah fardu ain atau kewajiban bagi setiap muslim yang berada dalam radius tertentu dari pusat pertempuran. Resolusi jihad ini bukan sekadar seruan. Ia adalah perintah suci yang menggerakkan ribuan santri, ulama, dan rakyat jelata untuk turun ke medan perang. Resolusi inilah yang menjadi pemicu utama pertempuran heroik 10 November di Surabaya. Dalam pertempuran itu, para santri dan kiai berada di garis depan, bertempur dengan bambu runcing dan pekik takbir melawan pasukan sekutu yang bersenjata lengkap. Peristiwa ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan pernah terwujud tanpa darah, keringat, dan doa dari umat Islam. Jadi, ketika kita melihat bendera merah putih berkibar hari ini, ingatlah bahwa di baliknya ada warisan nilai yang luar biasa dari para pejuang Muslim. Ada nilai keberanian, keikhlasan, dan cinta tanah air yang begitu mendalam. Sejarah perjuangan umat Islam di Nusantara membuktikan dengan sangat jelas bahwa agama dan nasionalisme bukanlah dua hal yang bertentangan. Sebaliknya, keduanya saling menguatkan, menjadi dua sisi mata uang yang sama dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah buah dari perjuangan panjang para ulama, para santri, dan seluruh rakyat yang berjuang dengan iman, ilmu, dan pengorbanan tanpa batas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama tentang sejarah bangsa kita yang luar biasa ini. Sampai jumpa di video berikutnya.